إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah anu sekalian santri kelas 12 MA Sebelum Najah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dipertemukan ya dalam mata pelajaran kimia yang alhamdulillah sekarang memasuki pertemuan yang ketiga dengan materi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan persamaan tetapan hasil kali larutan atau disingkat dengan KSP ya. Kemarin alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya antum sudah atau kita sudah membahas berkaitan dengan definisi ya, baik itu larutan, itu pelarut, ya, hasil larutan, ya, juga definisi kelarutan. Ya, kemudian antum juga sudah bisa menentukan ya besaran kelarutan suatu zat. Ya, alhamdulillah. Baik, sekalian semoga dimuliakan Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya materinya dengan materi ketiga, yaitu tentang persamaan tetapan hasil kali kelarutan atau disingkat dengan KSP. Baik, sekalian, pada bab ini insya Allah kita akan bahas adalah berkaitan dengan garam elektrolit yang suka larut ya. Jadi senyawa yang kita bahas pada bab ini yaitu tentang garam elektrolit yang suka larut ya. Baik, menunjukkan sekalian ya, larutan garam elektrolit ya dalam air itu dapat mengalami namanya ionisasi, yaitu menghasilkan ion positif yang disebut dengan kation dan ion negatif yang disebut dengan anion. Jadi kalau antum sekalian misalkan memerlukan suatu garam elektrolit, misalkan contohnya NaCl misalkan ya, natrium klorida, atau masuk ke dalam air, maka pada saat NaCl sudah mulai melarut, maka akan terjadi namanya ionisasi, yaitu menghasilkan kation yang positif dan menghasilkan anion atau ion negatif. Kemudian sekalian, pada keadaan larutan sudah jenuh, ya, apa itu maksudnya dengan larutan jenuh? Itu larutan kondisi di mana larutan sudah tidak bisa lagi melarutkan padatan ya, atau dengan kata lain sudah mulai terbentuk apa? Endapan ya, endapan ini yang tidak larut ya, itu disebut dengan keadaan jenuh ya. Nah, pada saat keadaan larutan seperti itu, keadaan jenuh, maka akan terjadi kesetimbangan antara padatan zat larut yang tidak larut dengan ion-ion yang dihasilkannya yang larut tadi ya. Jadi pada saat keadaan larutan jenuh, maka terjadi kesetimbangan antara padatan yang tidak larut dengan ion-ion yang dihasilkan ya. Nah, dalam menunjukkan reaksi kesetimbangan, maka dilakukan namanya reaksi ionisasi ya. Jadi dalam menunjukkan reaksi kesetimbangan, maka dapat dilakukan dengan menunjukkan reaksi ionisasi. Contoh misalkan ada garam elektrolit kalsium klorida yakni CaCl2, ini kita larutkan, maka akan mengalami ionisasi, yaitu menghasilkan kation Ca2+ dan anion 2Cl-. Ya, lihat di sini Anda sekalian. Di sini Anda perhatikan, di sini Ca ini koefisiennya 1 ya, atau nggak ditulis ini ya. Di sini Cl-, ini koefisiennya 2. Kenapa seperti itu? Nah, ini tergantung kepada namanya indeks ya, angka indeks atau angka yang di belakang atomnya. Lihat sini, ini Ca, ini A. Di belakang C kan nggak ada ya, nggak ditulis, atau 1 ya, maka di sini 1 ya, atau nggak ditulis.
Kalau Cl lihat Cl. Di sini Cl di angka indeksnya 2 ya. Ini angka indeks 2, ini menunjukkan jumlah atom Cl di depannya ya. Maka di sini koefisiennya menjadi 2 ya. Paham ya? Jadi ini harus harus pahami kenapa, karena ini menjadi dasar antum dalam melakukan nanti reaksi keseimbangan dan juga nanti dalam menentukan KSP ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada garam BaSO4 ya, barium sulfat. Ini akan mengalami reaksi kesetimbangan dengan ion-ionnya, yaitu ion Ba2+ sebagai kation ditambah dengan ion SO4 2- sebagai anion. Sini ya, di sini indeks Ba 1 ya, di sini juga 1 atau bisa nggak ditulis ya. Kemudian SO4 pun di sini 1 ya, maka di sini juga 1 ya koefisiennya. Kemudian contoh yang lain misalkan CaC24 atau kalsium oksalat. Ini mengalami reaksi kesetimbangan menjadi Ca2+ ditambah C24 2- ya. Tuh. Maka kalau kita rumus umumkan ya, reaksi ionisasi kesetimbangan ini AmBn, di garam AmBn, ini rumus umumnya ya. Ini akan mengalami ionisasi menjadi MaN+ ya, ditambah dengan NBmM-. Di sini M sama N ini adalah indeks masing-masing atomnya. Paham ya, insyaallah ya. Silahkan untuk pahami dulu ya. Jadi seperti ini reaksi ionisasi. Selanjutnya, perhitungan tetapan kesetimbangan dapat diperoleh dari hasil kali konsentrasi-konsentrasi ion-ion terbentuk dengan dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Ya. Jadi perhitungan tetapan kesetimbangan dapat diperoleh dari hasil kali konsentrasi-konsentrasi ion yang terbentuk kemudian dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Nah, untuk larutan elektrolit, tetapan kesetimbangan itu disebut sebagai persamaan tetapan hasil kali larutan atau bahasa Inggrisnya solubility product constant atau disingkat dengan KSP. Selagi untuk larutan elektrolit atau garam elektrolit, tetapan kesetimbangan itu disebut ya sebagai persamaan tetapan hasil kali larutan atau KSP. Jadi KSP ini adalah tetapan kesetimbangan ya pada keadaan jenuh ya. Contoh bisa kita lihat di sini ada contoh ya. Ini barium sulfat BaSO4 pada saat jenuh ini akan mengalami kesetimbangan sebagai berikut. Nah, ini reaksi ionisasinya. BaSO4 mengalami reaksi kesetimbangan menjadi Ba2+ ditambah SO4 2-. Maka tetapan kesetimbangannya untuk reaksi di atas adalah K sama dengan konsentrasi, ini lambang konsentrasi ya, ini dalam kurung ini maksudnya adalah konsentrasi ya, konsentrasi ion Ba2+ dikali dengan konsentrasi SO4 2- ya, dibagi dengan konsentrasi BaSO4. Nah, karena konsentrasi BaSO4 ini relatif tetap, maka ya K ya dikali, kan dikasih silang ya ke sini, pindah ruas menjadi kali K dikali konsentrasi BaSO4. Nah, ini tetapan kesetimbangan ini disebut dengan KSP ya. Maka KSP sama dengan ya hasil kali konsentrasi ion-ionnya yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Maka dalam hal ini ya KSP BaSO4 adalah konsentrasi Ba2+ ya, sini konsentrasi Ba2+ ya ditambah dikalikan dengan konsentrasi SO4 2- ya. Gimana, paham ya? Jadi sini KSP ini adalah konsentrasi Ba2+ ditambah konsentrasi SO4 2- ya. Seperti ini ya. Nih. Kemudian contoh yang kedua misalkan ya, ada larutan CaCl2 ya. Nah, ini pada saat larutan CaCl2 jenuh, maka akan mengalami kesetimbangan ya, reaksi kesetimbangan sebagai berikut ini ya.
Ini CaCl2, CaCl2 ya, kalsium klorida. Ini memiliki kesetimbangan menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-. Ya, 2Cl. Nih, ingat ya. Kenapa di sini 1? Kenapa di sini 2 ya? Ya, ini tergantung kepada lihat ya. Indeksnya masing-masing atomnya. Ca di sini 1 maka 1. Di sini indeksnya Cl-nya 2 maka di sini menjadi 2. Tip. Maka Ksp CaCl2 adalah ini ya. Konsentrasi Ca2+ yang dipangkal 1. Ini 1 bisa ditulis bisa enggak ya? Karena sini kenapa 1? Karena koefisiennya 1 sini ya. Kalikan dengan konsentrasi Cl- dipangkatkan 2. Kenapa 2? Karena koefisien di sini Cl-nya 2 ya. Jadi Sp CaCl2 adalah konsentrasi Ca2+ dipangkatkan 1 dikali dengan konsentrasi Cl- dipangkatkan 2. Ya, jadi sekali lagi bahwa Ksp suatu senyawa adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya, hasil kali konsentrasi ion-ionnya yang dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Paham ya insyaallah ya? Nah, kalau kita rumus umumkan ya, bahwa persamaan tetapan hasil kali kelarutan, ya misal sini ada garam, elektrolit AMBN ya dengan atom A dan B, kemudian M ini adalah indeks A dan N ini adalah indeks bagi B, maka ini akan mengalami ionisasi menjadi M atom ion AN+ ditambah dengan N ion BM- ya. Maka Ksp AMBN adalah ya ion AN+ dipangkatkan dengan 2, ini bukan 2 ya Afan. Sekarang ini dipangkatkan dengan M ya. Karena koefisien A itu M ya, maka sini M ya. Ini M bukan 2. Dikalikan dengan ion Bm- dipangkatkan dengan koefisiennya N. Ya. Paham ya insyaallah ya. Jadi, ini sekalian, koefisien ion-ion ini sangat menentukan pangkat berapa koefisiennya ya. Pangkat berapa konsentrasi dari ionnya pada saat dimasukkan dalam rumus Ksp ya. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa koefisien ion ini, hasil ionisasi ini sangat menentukan pangkat dari konsentrasi masing-masing ion pada Ksp. Baik. Kemudian sekalian bahwa hanya senyawa elektrolit yang suka larut yang memiliki harga Ksp ya. Jadi ada sekian banyak senyawa, itu hanya senyawa elektrolit yang suka larut yang dia memiliki Ksp ya, sedangkan senyawa lain tidak. Contoh misalkan senyawa elektrolit yang mudah larut misalkan ya. Contoh misalkan NaCl, natrium klorida, atau juga elektrolit yang mudah larut lainnya seperti natrium sulfat atau juga asam klorida. Ya, itu tidak memiliki Ksp ya. Juga senyawa yang non elektrolit ya, contoh di sini minyak misalkan atau benzen, maka ini tidak memiliki harga Ksp ya, seperti itu. Dia Ksp itu hanya dimiliki oleh senyawa elektrolit yang suka larut. Baiklah sekalian, ini Anda tampilkan ya sebagai sebagai pengingat bagi antum sekalian ya. Kan tadi kita membahas bahwa untuk menunjukkan Ksp itu harus dilakukan hasil kesetimbangan yang mana harus diwujudkan dalam bentuk reaksi ionisasi. Nah ini ya, ini ion-ion dari biasanya ion kation atau positif yang banyak adalah logam ya. Ini adalah daftarnya beserta muatannya ya. Ini sebagai pengingat atau bagian ya. Jadi ini ada rumus kimianya, ada muatannya, ada namanya ya. Bahwa kalau misalkan natrium berarti dia pasti +1 ya. Kalau kalium misalkan ini K+, ini +1 muatannya dan seterusnya. Ini adalah tabel daftar anion ya, baik itu monoatomik atau poliatomik sama ya. Ini untuk mengingatkan antum sekalian, sebenarnya sudah familiar ya nama-nama anion ini di kelas-kelas sebelumnya. Ini adalah nama daftar anion ya.
baik itu monoatomik atau poliatomik ya, beserta muatannya. Ini seperti misalkan bromida ini min 1 maksudnya ya. Ini beromin misalnya ion hipobromid berarti min 1, atau misalkan ini tadi C2O4 ini oksalat ya, 2 min. Nah, ini muatannya 2 min. Ya, seperti itu. Kemudian sekalian, boleh sampaikan juga bahwa ini tentang daftar ya atau tabel harga KSP masing-masing senyawa ya. Ini contoh beberapa KSP masing-masing senyawa. Coba misalnya ini aluminium hidroksida. Ini reaksi keseimbangannya. Ini KSP-nya adalah 1,3 kali 10 4 min 33. Kemudian misalkan barium karbonat BaCO3, reaksi keseimbangannya menjadi ion Ba2+ tambah ion CO3 2 min. Ini KSP-nya 5,1 kali 10 4 min 9 dan seterusnya. Kemudian sekalian perlu diperhatikan juga bahwa semakin kecil harga KSP, maka senyawa tersebut semakin suka larut ya, atau dengan kata lain dia semakin mudah terbentuk endapan. Sekali lagi, semakin kecil harga KSP suatu senyawa, maka dia semakin suka larut ya, atau dengan kata lain semakin mudah terbentuk endapan ya. Contoh misalnya sini ada senyawa aluminium hidroksida dengan KSP 1,3 kali 10 4 min 33. Nah, kalau kita bandingkan misalkan dengan ini ya, kalsium karbonat misalkan ya. Kalsium karbonat ini KSP-nya 2,8 kali 10 pangkat min 9. Coba tuh bandingkan ya. Kalsium karbonat ini ya dengan aluminium hidroksida ini. Sini 1,3 kali 10 min 33, kalsium karbonat 2,8 kali 10 4 min 9. Di sini min 33, ini min 9. Coba kira-kira lebih kecil mana antara kalsium karbonat dengan aluminium hidroksida? Ayo, kecilan mana? Iya, betul ya. Kecilan aluminium hidroksida itu min 33. Karena semakin besar angkanya kan negatif pangkatnya ya. Ini semakin kecil. Maka kalau kita bandingkan aluminium hidroksida dengan kalsium karbonat, maka dikatakan bahwa aluminium hidroksida itu lebih suka larut dibandingkan dengan kalsium karbonat ya. Jadi aluminium hidroksida lebih suka larut dibandingkan dengan kalsium karbonat. Kenapa? Karena harga KSP-nya lebih kecil aluminium hidroksida dibandingkan dengan kalsium karbonat. Ya. Baik teman sekalian, barangkali itu ya untuk pertemuan kita hari ini yang membahas tentang bagaimana kita bisa menentukan persamaan tetapan hasil karutan atau KSP ya. Dimana KSP ini didapat dari apa? Dari hasil kali konsentrasi ion-ionnya dipakatkan dengan koefisien masing-masing. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini kita pahami ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya yang bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya kerjakan kuisnya ya sebagai evaluasi kita bersama bagi anak-anak juga atau sekalian. Itu yang bisa Anda sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf jika banyak kurangan. Syukuran jazakumullah khairan atas perhatian antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.